Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Seperti biasa, berbagai informasi penting yang hadir di Harian Serambi Indonesia akan sedikit kita bahas di Serambi Topik hari ini. Sudah hadir saat sekarang ini Kepala Litbang, Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar. Assalamualaikum Bung Asnawi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung, di tengah pelaksanaan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lainnya, berkesempatan hadir juga di studio Kompas TV hari ini. Harian Serambi Indonesia hadir dengan informasi terkait persetujuan Mendagri terkait ya dengan perombakan kabinet yang dilakukan oleh Dotto Zaini beberapa waktu yang lalu. Apa dan bagaimana kemudian informasi ini dihadirkan? Iya, Dosi, dari berbagai informasi yang kita terima sepanjang Selasa kemarin hingga tengah malam tadi, banyak sekali berita-berita yang menarik yang perlu diketahui oleh para pembaca. Namun di Serambi Topik kali ini kita cuma coba bahas ada beberapa di antaranya. Pertama, seperti yang Bung Dosi sebutkan tadi, ternyata di bulan Ramadan ini apa yang dilakukan yang heboh sebelumnya ya, terkait mutasi yang dilakukan oleh Dotto Zaini, Gubernur Aceh Zaini Abdullah pada 10 Maret lalu ya, itu heboh sekali. Ternyata akhirnya apa yang dilakukan oleh Gubernur Zaini Abdullah ternyata dibenarkan dan dibolehkan oleh Mendagri. Ini dibuktikan dalam surat terakhir Mendagri yang dikirimkan kepada pemerintah Aceh. Bahkan di surat itu disebutkan lagi, kalaupun misalnya Gubernur Zaini Abdullah ingin melakukan mutasi lagi, ingin lebih boleh juga, nggak apa-apa, boleh juga. Kita nggak tahu apakah surat ini semacam sindiran atau apa. Yang pasti apa yang dilakukan oleh Gubernur Zaini Abdullah pada 10 Maret lalu, mengangkat pejabat-pejabat baru, itu dibolehkan oleh Mendagri. Jadi dengan surat ini kita melihat bahwa hampir tidak ada peluang lain misalnya untuk membatalkan apa yang pernah dilakukan oleh Gubernur Zaini. Ini kan drama panjang. Betul. Ya. Kita lihat beberapa pengamat kemudian menyampaikan informasinya, para pejabat yang sebelumnya dinonjobkan kemudian masih kekeh juga untuk bisa menjabat. Pejabat baru yang kemudian dilantik tidak berani melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Ini apa ya sebenarnya yang terjadi? Ya, dengan adanya surat ini kita melihat bahwa ada keleluasan ya, terutama para pejabat baru untuk menggunakan anggaran. Sebelumnya kan mereka takut-takut, jangan-jangan apa yang dengan jabatan baru tidak sah dan lain sebagainya. Tetapi dengan surat dari Mendagri ini sudah menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Zaini Abdullah benar adanya. Jadi pejabat yang diangkat oleh Gubernur Zaini Abdullah pada 10 Maret lalu tidak perlu takut-takut lagi bahwa pejabat yang bersangkutan sudah sah. Andai kata dia kepala dinas, maka kepala dinaslah dia, boleh menggunakan anggaran dan sebagainya. Kemudian Bung Dosi, ini juga satu hal yang cukup menarik. Sebentar lagi mungkin hiruk pikuk mudik akan terjadi ya. Tidak hanya di Aceh, di kota-kota lain juga seperti itu. Nah, dalam hal ini kita melihat khususnya untuk lintasan utara timur ya, kita ada satu kendala di jalan nasional, yaitu tentang tidak adanya jembatan Krum Tingkem yang beberapa waktu lalu dirobohkan karena memang sudah tidak layak pakai. Sampai sekarang jembatan itu belum dibangun baru. Namun oleh Satker Jalan Nasional ini sudah dilakukan tender dan sudah ada pemenangnya. Kabar terakhir dalam pertemuan yang dilakukan oleh Gubernur Zaini Abdullah pada Senin malam di Pendopo dengan para Kasatker ini, diperoleh informasi bahwa upaya membangun kembali jembatan Krum Tingkem itu sedang dilakukan. Sekarang sedang proses pengiriman rangka baja ya dari dari Lampung ke Aceh. Sementara untuk jalan alternatif sudah disiapkan satu sepanjang 7,5 kilometer, satu lagi sepanjang 8,5 kilometer. Nah, di jalan alternatif inilah beberapa masyarakat desa setempat mengeluh karena memang pada saat musim penghujan itu terjadi becek luar biasa karena memang kondisi jalannya belum diaspal. Sebaliknya pada musim kemarau itu debu berterbangan. Ini yang sering dikeluhkan oleh masyarakat
beberapa desa di kawasan Kutablang, sama Langa Biren, Bung Dosi. Kemudian ada alternatif lain adalah masyarakat menyiapkan rakit ya. Yeah. Kita nggak tahu apa namanya, seperti rakit begitu, bisa naik sepeda motor juga, bisa diangkut, diseberangkan dari pinggir sungai ke seberang berikutnya dengan ongkos Rp5.000. Jasa rakit ini pun sangat bermanfaat dan ramai digunakan oleh penduduk setempat untuk mempersingkat jarak yang 7 sampai 8 km tadi, Bung Dosi. Cukup panjang ya, Bung. Betul. Apalagi mengingat arus mudik membuat penuh jalan nantinya juga. Mudah-mudahan ada solusi paling tidak untuk penerangan jalan dan kemudian juga kondisi jalan yang menjadi alternatif bagi masyarakat di sana. Kemudian satu lagi, Bung Dosi, sarana transportasi ya, khususnya bus-bus yang disiapkan oleh di bawah pengawasan Dinas Perhubungan Aceh ya. Bung Dosi, ada 100 perusahaan pengangkutan di Aceh. Wow. Jadi khusus untuk pengangkutan antar kota atau provinsi itu ada 19 itu ada 600 lebih unit bus disiapkan untuk angkutan mudik Lebaran ini. Kita tahu biasanya jadwal angkutan Lebaran itu khusus mudik yang di mana semua para stakeholder itu harus disiagakan adalah minus satu minggu sebelum Lebaran hingga 1 minggu setelah Lebaran. Jadi ada 2 minggu ya untuk proses angkutan Lebaran ini yang diperkirakan memang waktu paling sibuk itu. Sementara untuk pengangkutan di dalam kota, kemudian di dalam kabupaten ada 300 unit lebih angkutan. Jadi angkutan ini sekarang sedang dikir oleh pihak Dinas Perhubungan terkait misalnya kelaikan mesin, kemudian rem, kemudian gas, lampu dan lain sebagainya, termasuk pemeriksaan kesehatan para supirnya, Bung Dosi. Dengan upaya-upaya ini diharapkan insiden-insiden yang pernah terjadi sebelumnya tidak terjadi lagi dalam angkutan mudik kali ini. Kemudian juga diingatkan di samping kendala tidak adanya jembatan di lintasan utara timur, di lintasan barat selatan juga rawan sekali terjadi longsor kadang-kadang. Ini pun pihak Dishub menyiagakan para petugasnya di setiap tempat-tempat yang dianggap rawan, Bung Dosi. Semua upayanya dilakukan agar proses mudik dan arus balik Lebaran nanti di Aceh berjalan lancar. Amin. Rabbal alamin. Terima kasih Bung Asnawi, dan informasi lengkapnya bisa Anda baca langsung di Harian Serambi Indonesia hari ini, dan berbagai informasi-informasi update juga bisa Anda perbaharui di www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa.